Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Satria Bakti, NIM 1924 10 10 10 62 dari kelas riset operasi C, kelompok 10, prodi sistem informasi. Nama saya Abdullah Zabeghani, NIM saya 192 Saya dari prodi sistem informasi dari kelas riset operasi C dan dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabitul Islam, NIM 1924 10 10 11 29 dari kelas riset operasi kelas C, prodi sistem informasi dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardiansyah, NIM 1924 10 10 11 42 dari kelompok 10. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan kelompok saya akan menjelaskan tentang sesuatu penyelesaian yang dimana soal yang di sini terdapat tabel awal simplex atau iterasi negatif 0 untuk kasus penyimpangan. Di sini maksimumkan. Di sini terdapat fungsi tujuan yaitu min z ditambah negatif 8M ditambah 3 X1 ditambah negatif 5M ditambah 5 X2 ditambah 0S3 ditambah 0S4 ditambah MS5 ditambah 0S6 sama dengan min negatif 38M. Di sini sudah kendalanya sudah distandarkan menjadi 3 bagian, yaitu 2X1 ditambah S3 sama dengan 8. Yang kedua 3X2 ditambah S4 sama dengan 15. Dan yang ketiga adalah 6X1 ditambah 5X2 negatif S5 ditambah S6 sama dengan 30. Di sini terdapat kolom yang berisikan yang di atas ini sebagai variabel keputusan, dan yang di bawah sini itu merupakan kendala. Jadi setiap variabel yang memiliki nilai itu dimasukkan ke dalam sini. Contohnya ini min z di sini negatif dan ditulis 1. Begitu juga dengan ini negatif 8M ditambah 3 X1 dimasukkan ke dalam kolom X1. Begitu juga dengan ini 0 ini 0S4 dimasukkan ke dalam kolom S4, MS5 dimasukkan ke dalam MS5, 0 dimasukkan ke sini, dan negatif 38M ini dimasukkan ke dalam kolom NK. Begitu juga dengan ini, kita juga memasukkannya ke dalam sini. Yang pertama itu 2X1 dimasukkan ke dalam kolom 2 variabel X1. Di sini kalau variabel tidak tersedia, di sini diisi dengan 0. Sedangkan kalau hanya variabel segini saja, hanya ditulis 1. Seperti S3 sini ditulis 1 sama dengan 8 dituliskan ke bagian NK. Begitu juga dengan seterusnya. Oke. Pada slide berikutnya, yaitu tentang pengertian singkat. Penyimpangan bentuk standar dapat terjadi karena yang pertama, fungsi tujuan Z bukan maksimalisasi tetapi minimalisasi. Yang kedua, fungsi batasan bertanda sama dengan atau lebih besar sama dengan. Yang ketiga, syarat X1 atau X2 tidak terpenuhi, misalkan X1 lebih besar sama dengan negatif 10. Algoritma simplex. Yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan kendala ke dalam bentuk implisit. Yang kedua, menyusun persamaan di tabel simplex. Yang ketiga, menentukan kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Rumus nilai baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien kolom kunci baris dikali elemen baris kunci baru. Yang keempat, jika terdapat nilai negatif pada baris Z, maka lakukan literasi hingga bernilai positif atau 0 pada kasus minimasi.
Oke, pada slide selanjutnya yaitu tentang iterasi awal. Fungsi tujuannya yaitu minimisasi. Soal minimisasi harus diubah menjadi maksimisasi dengan cara mengganti tanda positif dan negatif pada fungsi tujuan. Yang pertama, lakukan identifikasi terhadap kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Yang kedua, temukan baris kunci baru untuk merubah baris yang lainnya. Oke, pada slide berikutnya yaitu tentang proses iterasi 1, di mana nilai X variabel terendah yaitu negatif 8M ditambah 3. 2 di sini merupakan angka kunci. Nilai indeks di sini, bagaimana cara mencari nilai indeks? Nilai indeks sendiri itu nilai kunci dibagi angka kunci, atau indeks itu nilai kunci dibagi kolom kunci yang sebaris dengan nilai kanan. Kemudian kita cari baris kuncinya. Setelah itu kita tentukan nilai indeks baru pada tabel berikutnya. Setelah itu kita cari nilai pada tabel lain dengan menggunakan indeks yang kita dapat tadi. Di sini baris yang digunakan untuk merubah didefinisikan jadi X1. Mungkin di sini teman-teman masih bingung bagaimana mencari indeks. Nilai indeks di sini sendiri hasil dari nilai angka dibagi dengan angka kunci. Kunci di sini 8 dibagi 2 sama dengan 4, 15 dibagi 0 sama dengan 3, dan 30 dibagi 6 sama dengan 5. Untuk mencari angka kunci atau angka kunci sendiri itu dilihat dari indeks yang terkecil, yaitu jadi 4, berarti ini pun merupakan baris kunci dan ini 2 merupakan angka kunci. Seperti itu. Kenapa kok negatif 8N tambah 3 tidak dibagi dengan negatif 38N? Kan disini itu didefinisikan sebagai nilai yang bernilai ribuan, ratusan, puluhan gitu. Jadi bernilai besar tapi bisa dihitung seperti itu. Nah, setelah itu yang di sini baris yang digunakan untuk merubah didefinisikan menjadi X1. Nanti X1-nya itu akan pindah ke sini dan semua baris yang ada pada ini akan dibagi dengan angka kunci itu dan akan menghasilkan nilai X1 yang baru. Adapun cara pengerjaannya yaitu untuk mendapatkan elemen baris kunci barunya yaitu didapatkan dengan elemen baris lama dibagi dengan angka kuncinya yaitu 2. Dan di sini elemen baris lamanya itu ada 2, 0, 1, 0, 0, 08 dibagi dengan angka kuncinya 2. Jadi 2 dibagi 2 1, 0 dibagi 2 sama dengan 0, 1 dibagi 2 sama dengan tengah, 0 dibagi 2 0, 0 dibagi 2 0, 0 dibagi 2 0, dan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, di sini dapatkan elemen baris kunci barunya yaitu 1, 0, setengah, 0, 0, 0, dan 4. Dan adapun cara mencari elemen baris baru yang lainnya yaitu elemen baris baru sama dengan elemen baris lama dikurangi dengan koefisien kolom kunci pada baris yang dipilih dikali elemen baris kunci yang baru. Adapun cara pengerjaan untuk mencari baris Z yang baru, yaitu ini merupakan baris Z yang lama, yaitu min 8M plus 3, min 5M plus 5, 0, 0, M, 0, dan min 38M. Dan baris kunci yang baru yaitu 1, 0,
setengah, 0, 0, 0, dan 4. Nah, maka untuk pengerjaannya, untuk mencari baris Z yang baru, yaitu dengan koefisien elemen baris yang lama dikurangi dengan baris yang dipilih dikalikan dengan elemen baris kunci yang baru. Nah, di sini min 8M di plus 3 dikurangi 1 dikalikan dengan min 8M min 3, maka hasilnya 0. Dan min 5M plus 5 dikurangi dengan 0 dikalikan dengan min 8M min 3, maka hasilnya min 5M plus 5. Juga 0 dikurangi dengan 0 dikurangi dengan setengah dikalikan min 8M min 3, maka hasilnya 4M min 3/2. Dan juga 0 dikurangi dengan 0 dikalikan dengan min 8M min 3, maka hasilnya 0. Dan M dikurangi dengan 0 dikalikan dengan min 8M dikurangi 3, maka hasilnya M. 0 dikurangi dengan 0 dikalikan dengan min 8M min 3. Dan juga min 38M dikurangi dengan 4 dikalikan dengan min 8M dikurangi 3, maka hasilnya min 6M min 12. Dan ini merupakan adalah baris Z yang baru. 0 min 5M plus 5, 4M min 3/2, 0, M, 0, min 6M min 12. Adapun untuk mencari S4 yang baru, yaitu elemen baris lama, yaitu 0, 3, 0, 1, 0, 0, dan 15 dikurangi dengan elemen baris kunci yang baru, yaitu 1, 0, setengah, 0, 0, 0, 4 dikalikan dengan elemen baris yang dipilih, yaitu 0. Maka elemen baris lama dikurangi dengan 1 dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Dan 3 dikurangi dengan 0 dikalikan 0, maka hasilnya 3. 0 dikurangi dengan setengah dikalikan 0, hasilnya 0. Dan 1 dikurangi 0 dikalikan 0, hasilnya 1. 0 dikurangi dengan 0 dikalikan 0, hasilnya 0. 0 dikurangi dengan 0 dikalikan 0 sama dengan 0. 15 dikurangi dengan 4 dikalikan dengan 0, maka hasilnya 15. Maka baris S4 yang baru yaitu 0, 3, 0, 1, 0, 0, dan 15. Baiklah, untuk pengerjaan yang ini itu sama dengan cara yang sebelumnya ya. Ini contoh dari pengerjaan di atasnya. Hasilnya 0, 5, min 3, 1, 1. Ini ada tabel literasi pertama. Nah, tabel literasi pertama ini masih belum sempurna. Kenapa? Karena pada baris Z ini masih adanya koefisien yang minus, yaitu di min 5M plus 5. Nah, itu kita lakukan iterasi kedua. Nah, iterasi kedua ini kita memilih lagi. Ini kan nilai terkecil pada baris Z yang sudah dirubah tadi pada iterasi awal tadi. Ini min 5M plus 5 menjadi. Nah, ini menjadi kolom kuncinya. Sekarang kolom kuncinya ada di X2. Karena di X1 tadi sudah ada nilai pastinya, yaitu nilai pastinya ada di angka 1.
harus ada satu nilai yang pasti. Nah, ini kita akan berubah pada kolom kunci yang ada di X2. Nah, X2 ini tadi kita memilih lagi nilai terkecil yang ada, memilih angka kunci yaitu dengan indeks ini. Indeks ini tadi kan nilai kanan dibagi dengan koefisien yang ada di kolom kunci X2. Nah, misal ini 4 dibagi dengan 0 nilai taruh 3, kemudian nilai 15 dibagi 3 bernilai 5, kemudian 6 dibagi 5 yaitu 6/5. Nah, ini yang menjadi angka kunci, karena nilai 6/5 itu nilai yang paling terkecil dalam tabel iterasi pertama ini. Nah, seperti ini. Nilai awalnya tadi kan 8M plus 3. Nah, ini 8M plus 3 jadi 0. Kemudian nilai X1 ini sudah ketemu, yaitu bernilai 4 ini juga. Nah, mungkin masih ada nilai min pada baris Z di kolom samping Z, yaitu X2 yang bernilai min 5M plus 5. Maka dilakukan lagi iterasi yang kedua. Nah, tadi kita sudah melakukan identifikasi terhadap kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Nah, ini lebih jelasnya. Nilai X variabel terendah, kemudian angka kuncinya 5, kemudian nilai indeksnya ini. Indeks ini juga menjadi penentu baris mana yang akan menjadi baris penentu, seperti itu. Baik, langkah pengerjaan selanjutnya dari yang sebelumnya X1 dari posisi sini pindah ke posisi sini, lanjut ke X2, yaitu dari posisi semula ini lanjut ke posisi ke S6 ini, baris S6. Caranya adalah kita akan membuat X2 baru, yaitu dengan cara elemen baris baru sama dengan elemen baris lama dikurangi dengan koefisien kolom kunci pada baris yang dipilih dikali dengan elemen baris kunci baru. Nah, di sini elemen pada baris lama yaitu 5 min 3 0 min 1 1 6 dikali dengan koefisien kolom kunci pada baris yang dipilih yaitu 5, menghasilkan X2 baris baru yaitu 1 min 3/5 0 min 1/5 1/5 juga 6/5. Jadi X2 baru ini menjadi berubah baris yang lain. Baik, selanjutnya kita akan mencari Z new, kemudian S4 new, X1 new, yaitu dengan cara mengalihkan elemen pada baris yang sebelumnya ini min 5M plus 5 4M min 3/2 0M 0 min 6M min 12 dengan koefisien kolom kunci yaitu min 5M plus 5, kemudian mengurangkan antara baris lama dengan baris baru dan memiliki hasil seperti ini: M plus 3/2 0 1 M min 1 18. Sama juga dengan Z new, untuk mencari S4 new dikalikan dengan koefisien kolom kunci yang dipilih adalah 3, menghasilkan 1 min 3/5 0 min 1/5 1/5 6/5, kemudian dikurangi sebelumnya yaitu memiliki hasil 0 min 9/5
35, 35, 57 per 5. Sama juga untuk X1 nya dikalikan dengan koefisien kolom kunci yaitu 0, memiliki hasil 1 min 3 per 5, 0 min 1 per 5, 1 per 5, 6 per 5, kemudian dikurangi memiliki nilai 1, 0, 1 per 2, 0, 0, 0, 4. Kemudian setelah menyelesaikan pada step sebelumnya, kita mendapat tabel hasil iterasi kedua. Didapatkan nilai kanan dari Z adalah min 18, nilai kanan dari X1 adalah 4, nilai kanan dari X2 adalah 6 per 5. Nah, di sini kita masih mendapatkan nilai negatif yaitu pada Z min 18. Kita akan mengubah dari nilai min 18 biar menjadi optimal adalah dikali dengan koefisien Z min 1, maka berubah menjadi Z sama dengan 18. Nah, di sini nilai kanan dari Z sudah menjadi optimal yaitu 18. Kemudian dari X1 sendiri nilainya adalah 4, X2 nilainya adalah 6 per 5, dan Z minimal tadi setelah diubah positif adalah 18. Kita ketemu sudah optimal, dihasilkan nilai optimal dari variabel X1 dan X2, sudah tidak ada minus lagi. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.